Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Ako. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi tentang pergaulan bebas. Nah, teman-teman, sebagai remaja tentunya teman-teman akan menemukan berbagai pergaulan. Namun, teman-teman juga harus menyadari bahwa tidak semua pergaulan itu baik, entah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pintar-pintarlah dalam memilih pergaulan. Jika tidak berhati-hati, maka bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma masyarakat. Seringkali teman-teman terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berbagai faktor seperti kurangnya perhatian orang tua, kondisi lingkungan, hingga penyalahgunaan internet dapat menyebabkan remaja jatuh ke dalam pergaulan bebas. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas juga tidak sembarangan, mulai dari risiko gangguan kesehatan karena mengonsumsi obat-obatan atau minum minuman beralkohol, hingga pendidikan yang terhambat akibat tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab dari pergaulan bebas tersebut. Yang pertama itu kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah lemahnya kontrol diri. Orang yang kontrol dirinya lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan juga buruk. Ini membuat anak dan remaja berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, mereka tetap bisa melanggarnya ketika mereka tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik. Kemudian yang kedua, gaya hidup. Nah, gaya hidup modern bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas. Yang ketiga, kurangnya nilai keagamaan. Melalui pendidikan agama, anak bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, anak mengerti hal-hal apa saja yang mempunyai nilai kebaikan dan serta yang bersifat merusak dan perlu dihindari. Jika pendidikan agama tidak dapat ditanamkan pada anak dengan baik, maka anak akan merasa kesulitan dalam menjalankan peran di masyarakat. Kemudian, faktor keluarga. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua bisa menyebabkan pergaulan bebas. Dalam hal ini, keluarga memang menjadi lingkungan pendidikan utama dan paling pertama untuk mendidik anak menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini anak memerlukan pendampingan dan dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Kemudian, pengaruh teman sebaya. Keanggota dalam geng nakal seperti keanggotaan dalam pengelompokan alami lainnya dapat menjadi bagian dari proses menjadi dewasa. Melalui asosiasi primer tersebut, seorang individu memperoleh rasa aman dan nyaman, mengembangkan pengetahuan tentang interaksi sosial dan dapat menunjukkan kualitas tersebut. Nah, dari penyebab-penyebab yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga dampak dari pergaulan bebas ini, yaitu yang pertama, remaja yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Kemudian yang kedua,
Remaja yang mencoba mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Kemudian, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Kemudian dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku menyimpang mendapatkan dosa berat. Kemudian, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang mempunyai tidak cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat. Nah, maka dari itu saya akan memberikan tips atau sedikit motivasi kepada teman-teman agar nantinya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama itu, selektif dalam memilih teman. Nah, lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Oleh karena itu, teman-teman harus selektif dalam memilih teman. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. Yang kedua, berpendirian kokoh. Nah, memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Teman-teman juga lebih berani mengatakan tidak pada perbuatan perilaku menyimpang. Jadi, jika ada teman yang mengajakmu melakukan hal-hal menyimpang, maka teman-teman bisa menolaknya dengan tegas. Kemudian yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya, banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik, banyak membaca buku, dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif tentunya akan membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Kemudian yang keempat, ingat akan orang tua. Nah, agar teman-teman tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas, maka penting untuk teman-teman selalu mengingat orang tua. Mereka telah bersusah payah memperjuangkan teman-teman untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Jadi, jangan sampai pergaulan bebas menghancurkan harapan orang tua kalian. Kemudian yang kelima, mendekatkan diri dengan agama. Nah, teman-teman sekalian, semua agama tentunya mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan terlarang. Mendekatkan diri dengan agama akan membuat kita semua menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenalilah karakter positif yang kita miliki. Pertahankan dan tingkatkan karakter itu dengan banyak membaca buku-buku yang bermanfaat. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar pertolongannya tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi seputus asa apapun. Juga biasakan bergaul dalam lingkungan pergaulan yang sehat dan positif. Teman-teman sekalian, gaul itu memang perlu. Siapa sih yang bisa hidup tanpa bergaul? Asal jangan kebablasan dalam pergaulan bebas tersebut. Karena dengan terjadinya pergaulan bebas, maka akan merugikan diri kita sendiri juga, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit motivasi dari saya. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, itulah tadi sedikit motivasi tentang pergaulan bebas dari saya.
Dimanapun teman-teman berada, bisa mencoba menerapkan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Teman-teman sekalian, tetap bergaul secara positif dan hindari pergaulan bebas. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.